Kembali lagi di channel Pandawa 4x4. Oke, di video ini saya akan membuat tutorial mengganti penbel mesin dan AC. Ini mobilnya Ford Ranger, ini yang tipe TDI. Sebenarnya untuk tipe TDI dan TDCi itu sama aja saat mengganti penbel. Itu caranya sama aja. Kenapa saya pilih mesin TDI ini? Sebenarnya ada juga yang TDCi di sana. Cuman saya pilih untuk mesin TDI karena lebih simpel. Nanti saat dibuatkan video untuk caranya sama aja, boleh disimak langsung caranya. Let's go, kita buka lalu kita pasang lagi. Oh ya, untuk kunci-kuncinya kita perlukan hanya beberapa saja. Ini ada kunci 14 ring pas, ini ringnya, ini pasnya, dan ada kunci 17, ada juga kunci 10, dan juga kunci 12 ring pas, dan ada juga kunci T. Ini kunci 10 bisa pakai yang ini, kalau nggak ada yang T omku bisa pakai ini, cuman agak lama nanti saat penyetelannya. Ini bagian AC, dan pakai kunci T lebih cepat. Oke, disimak aja videonya. Jadi itu aja yang perlu disiapkan, kunci-kuncinya. Jadi nggak usah ke bengkel, langsung aja bongkar sendiri omku untuk cara ganti penbel mesin Ford Ranger tipe TDI ataupun TDCi. Oke, untuk yang pertama kita buka dulu penbel AC. Ini kenapa penbel AC? Karena ini penbel hanya mengarah untuk ke AC dan ke mesin, lalu ada tensionernya. Nah, ini tensionernya. Jadi sangat mudah sekali ya untuk mobil Ford Everest TDI maupun TDCi untuk mengganti penbelnya. Ini ada setelannya, dan ini juga ada baut 17 nya. Nah ini, oke, pertama kita buka atau kita kendorin dulu baut 17 ya. Ini mudah banget ya. Nah, ini cukup dikendorkan saja ya omku. Kalau udah kendor seperti ini, murnya jangan sampai kebuka, udah aja biarkan. Nah, ini gunanya kunci 10. Ini untuk setelannya. Ini adanya di sini, ini bisa dilihat. Ini kuncinya 10. Nah, karena pakai kunci ini lama, omku bisa gunakan kunci T10. Oke, kita pakai kunci T10 ya. Ini dikendorkan saja sampai kelihatan benar-benar penbelnya kendor dan bisa keluar. Tapi jangan sampai habis, karena di balik itu ada setelan ke bawahnya, itu ada bautnya. Itu jangan sampai habis, nanti tensionernya bisa jatuh ke bawah. Biasanya susah lagi dimasukkannya. Jadi ya minimal penbelnya sampai kendor banget. Oke, kalau sudah merasa kendor, kita ambil aja penbelnya, kita keluarin dari tensionernya. Kalau belum, coba terus. Ini nanti tensionernya dia bakal turun ke bawah. Oke, ini sudah terlepas, bisa dilihat. Nah, ini sudah terlepas dari tensionernya dan juga dari polinya. Kan sangat mudah sekali ini untuk penbel AC mencopotkannya. Oke, saya punya tips juga. Bila AC nya bermasalah lagi di jalan, itu bisa diputuskan saja penbel AC nya. Jadi jangan pakai AC, jalan lanjut terus. Tapi kalau misalkan penbel AC nya masih dipasang, sedangkan kompresor AC nya macet, itu bahaya. Mending dipotong aja penbelnya. Tanpa AC pun mobil masih tetap jalan.
cuman tidak bisa dinyalakan AC-nya. Jadi ini untuk pembel AC, ukurannya, untuk ukuran omku bisa lihat aja di Google ya. Ada yang pakai motocraft, ada juga yang pakai bando. Saya sarankan sih pakai motocraft untuk Ford, atau mungkin bando juga bagus. Ini ada ukurannya 3380. Nah ini karena udah jelek ya. Ini untuk pembel AC. Jadi untuk ukuran omku bisa lihat di Google. Dan ukuran pembel TDI dan TDCi itu beda ya omku. Jadi TDCi itu lebih besar ininya, untuk TDI dia lebih kecil. Pokoknya bisa dicek aja dah di Google, atau mungkin cari tahu tentang ukuran pembel TDI dan TDCi, itu yang pasti beda. Oke, selanjutnya ada pembel 2 ini. Ini pembel dinamo ampere atau alternator yang langsung dari poli mesin ke water pump dan ke dinamo ampere. Nah ini gunanya 2, bagus juga ya omku. Jadi biasanya kalau misalkan rusak satu, ini saya pernah nemuin konsumen yang satu itu rusak habis, nah dia sama dipotong aja langsung, jadi cukup pakai satu juga bisa. Cuman biasanya kerjanya lebih berat, tapi untuk kondisi mendesak atau lagi urgent bisa pakai satu, nggak apa-apa omku. Tapi usahakan pakai 2 seperti ini ya. Oke, tanpa basa-basi kita buka lagi bagian dinamo ampere. Ini pembel 2. Oke, kita ini pakai kunci 14. Jadi setelahnya kita kendorkan dulu. Yang ini. Ini setelahnya kita kendorin. Oke, kalau sudah merasa kendor, kita bakal setel pakai ini. Ini kunci 12. Oh ya, untuk setelannya ini ada di sini ya. Ini ada lubang memanjang. Ini untuk setelannya. Oke, ini tinggal kita kendorin baut setelan kunci 12-nya. Nah, apabila ini masih belum jalan, berarti kita kendorkan lagi satu baut di bawah ini. Nah, ini baut juga dinamo ampere. Ini kita kendorkan dulu. Jangan dibuka ya omku, cukup dikendorin aja. Oke, kalau udah kita kendorin lagi baut 12-nya. Nah, terlihat dinamonya bergerak ke arah sini dan pembel pun jadi kendor. Ini terus kendorin juga sampai pembelnya seperti tadi terlepas. Nah, ini setelannya. Oke, seperti yang tadi. Kalau sudah itu kita buka aja, ini sudah terlihat. Nah, ini sudah terlepas satu, dan satu lagi kita lepasin. Ini masukkan dulu ke yang kedua. Setelah yang kedua baru kita lepasin. Biasanya sedikit agak susah, cuman gampang sih. Oke, nah ini dua-duanya udah terlepas. Dan bagaimana cara ngeluarinnya?
sedangkan ini nyangkut di bagian water pump. Nah, gampang banget sih omku. Oke, saya pindahkan posisi supaya terlihat gimana cara ngeluarinnya. Ini nyangkut ya, kita masukkan ke dalam bagian kipas luar. Nah, lalu kita putar kipasnya satu-satu ya omku. Ini tarik pembelnya. Nah kan, nah ini udah ada di luar. Nah ini ukurannya udah hilang ya. Untuk pembel mesin juga omku bisa cek di Google atau mungkin di toko-toko online tuh banyak yang ada khusus TDCI dan TDI. Ini satu lagi kita keluarin, sama caranya mudah banget. Ini lewat belakang kipas, depan kipas ya. Ini sambil ditarik pembelnya, pelan-pelan aja omku, karena enteng sih. Nah, oke, sudah terlepas dua-duanya untuk pembel mesin. Dan untuk cara masang juga hampir sama seperti itu. Ini masih ada kodenya. Ini mereknya Motocraft ya, WL 5183 80 AMC. Nah ini sudah terlepas. Jadi seperti itu cara membuka pembel. Oke, kita bakal pasang lagi karena ini emang tidak diganti. Jadi saya sebagai contoh aja, kita pasangin lagi dengan benar. Oke, untuk cara pasangnya lagi sama seperti tadi membuka. Kita masukkan. Nah, untuk cara pasang itu tidak boleh pembel AC dulu, karena pembel AC adanya di depan. Jadi kita masukkan pembel mesin dulu, pembel yang dua ini ya. Jadi kita masukkan pembel mesin dulu. Ini lewat depan kipas, kita putar. Nah, ini sudah ada di balik kipas lagi. Oke, ini satu dan satu lagi kita masukkan. Nah, dua-duanya udah masuk. Tinggal kita masukkan lagi ke setiap masing-masing polinya. Jadi ini ada poli 1, poli 2 untuk bagian mesin, dan bagian alternator juga bagian water pump itu ada 2 polinya ya, karena pembelnya juga pakai 2. Jadi untuk poli dalam semua harus bagian dalam. Jadi untuk water pump di poli dalam, dan untuk bagian mesin di poli dalam, juga untuk alternator bagiannya di dalam. Oke, kita pasang lagi. Oke, ini kita bakal pasang lagi satu-satu ya omku. Jadi yang bagian dalam banget dulu. Ini kita pastikan polinya, pembelnya masuk ke poli bagian dalam. Oh ya, biasanya kalau misalkan yang baru itu agak susah lagi masukinnya. Jadi ininya bisa dikendorin lagi omku, setelannya, biar dinamonya lebih ke dalam. Nah, ini baru masuk ke poli pertama. Dan untuk yang di water pump ini udah poli yang terakhir. Jadi masukannya di dinamo ampere ya. Masukkan dulu ke poli pertama, baru masukin ke poli kedua biar lebih mudah. Nah, ini udah ke poli kedua. Ini ada yang poli 1, ini poli kedua, ini poli satunya. Dan ini juga
Satu lagi, pastikan omku bisa tangan ke dalam ke bagian poli yang paling bawah atau poli mesin, itu diraba ke bagian dalamnya. Pastikan si penbel yang bagian belakang ini juga di bagian poli paling belakang atau poli yang kedua. Nah, oke. Tadi saya udah pastikan si penbel ini di jalur kedua atau di poli yang kedua. Oke, tinggal yang penbel satu lagi. Ini di jalur yang pertama atau poli yang pertama. Nah, ini udah masuk semua. Ini bisa dilihat. Ini poli pertama udah masuk, ini juga. Ini yang kedua udah juga. Ini tinggal kita kencangkan lagi. Nah, untuk mengencangkannya ini baut setelan ini bisa dikencengin atau posisi mengencangkan terus. Ini pakai kunci 12 lagi ya. Nanti dinamonya akan bergerak ke arah sini. Oh ya, untuk setelan penbel itu tahu habis atau enggak itu dari sini. Ini jadi ini baut ini yang 14 itu sudah mentok ke sini, sedangkan penbel masih kendor, itu berarti setelannya sudah habis dan penbelnya sudah haus. Jadi harusnya diganti sampai yang bagus tuh setelannya adanya di tengah-tengah ini. Ini berarti penbelnya masih bagus, masih bisa untuk disetel. Jadi untuk penyetelan penbel juga seperti ini ya. Oke, kita bakal setel dulu bagian mesinnya, penbel mesinnya. Oke, ini kita kencengin lagi. Ini bisa juga pakai kunci sok ya omku, bebas mau pakai kunci sok atau mungkin ring pas seperti ini. Dan setelah dikencengkan, kita pastikan lagi jalur penbel nya sama, yang bagian bawah juga kita raba lagi pakai tangan untuk di poli bagian bawah. Oke, poli bagian bawah penbel nya sesuai jalur, kita kencengkan lagi. Nah, untuk kencang atau tidaknya kita ukur pakai tangan, biasanya seperti ini itu ketahuan ya. Kalau kendor banget dia lebih ke kendor. Nah, ini udah agak keras. Biasanya sih ada juga yang pakai ukuran, cuman saya selalu pakai feeling. Jadi feelingnya ya cukup pakai tangan seperti ini, jari. Oh, ini udah cukup. Mungkin kita kencengin dikit lagi. Oke, sudah cukup. Kita kencengin baut 14 nya, umurnya. Jangan lupa bagian bawahnya.
Oke, untuk dinamo ini selesai mengganti PNBL mesin. Ini sudah kencang, ini sudah kencang, dan bagian bawah sudah kencang juga. PNBL sudah bisa dipasang. Oke, sekarang kita bagian PNBL AC. Kalau PNBL AC tidak harus melewati kipas ya, jadi emang dia di luar adanya. Nah, untuk PNBL AC itu masukkan dulu ke PNBL, ke poli yang di mesin, lalu ke poli AC, lalu terakhir ke poli tensioner ini. Dan juga untuk PNBL AC biasanya kalau yang masih baru itu masih agak bagus ya, jadi nggak aus, itu bisa dikendorin lagi baut 10-nya. Nah, ini bisa dikendorin lagi untuk mempermudah. Cukup. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah, ini kita kencengin lagi pakai kunci T. Seperti yang mesin, pastikan diraba dulu poli bagian mesinnya tuh masuk, PNB-nya ke bagian yang paling depan, dan untuk tensioner ini kelihatan, untuk AC juga kelihatan. Oke, kalau PNB-nya sudah merasa kencang, ini bisa langsung kencengin aja kunci 17-nya. Oke, selesai. Jadi PNBL sudah terpasang. Untuk PNBL AC sudah, dan PNBL mesin sudah. Jadi sekali lagi, untuk setelannya ada di sini, juga di bawah yang 14. Dan untuk AC ini ada pakai tensioner. Jadi mudah banget untuk ganti PNBL mesinnya Ford Everest TDI dan TDCi atau Ford Ranger. Itu mudah banget. Beda dengan Ford Ranger 2,2. Itu dia pakai satu PNBL dan panjang banget. Mungkin nanti saya akan buatkan tutorialnya, karena kebenaran mobilnya juga ada di sini. Ford Ranger yang T6. Nah, itu dia Ford Ranger yang T6. Itu ada. Nanti kita buatkan tutorialnya cara mengganti PNBL Ford Ranger T6. Oke, ini kita bakal coba hidupkan dulu. Biasanya kalau dihidupkan, kalau misalkan suara itu PNBL-nya kekencangan atau mungkin kekendoran, itu omku bisa setel lagi aja. Oke, ini mesinnya sudah saya hidupkan. Kita bisa cek. Aman sudah. Nah, biasanya kalau misalkan digas kencang itu ada bunyi berlecit, itu biasanya PNB-nya kendor, kalau nggak kekencangan. Nanti omku bisa gas aja langsung kencang, itu bunyi PNB-nya seperti apa.
Oke, cukup sekian dulu videonya. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila kata-katanya kurang jelas atau mungkin tutorialnya kurang jelas. Kurang lebih gambarannya seperti itu untuk mengganti penbel mesin dan AC Ford Ranger tipe TDI dan TDCi sama saja. Oke, sekian dulu, bye bye.